Audio Jungle. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian di akhir tahun ini? Semua urusan perhutangan, percintaan apa sudah beres semua kan? Untuk para perhutangan yang belum kelar, segera dibereskan. Untuk para jomblo itu sudah nasib. Audio Jungle. Oke lah teman-teman, daripada mikir jodoh yang masih jauh datangnya, gimana kalau kita nonton alur cerita film We Can Be Heroes? Audio Jungle. Siapkan camilan, kopi, obat nyamuk bakar yang lagi di pos satpam, atau lem lalat, jika lagi jaga di rumah makan Padang, agar tidak diganggu berbagai macam serangga. Dan jangan lupa selesai nonton di like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Cekidot. Audio Jungle. Audio Jungle. Suatu hari di sebuah rumah, anak bernama Missy Moreno sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Sementara ayahnya Marcus Moreno sedang mempersiapkan sarapan dan menonton televisi. Marcus tidak konsen dalam menyiapkan sarapan, karena ia melihat berita tentang Miracle Guy dan Tekno bertemu pesawat luar angkasa. Dan itu membuat mereka terluka. Marcus Moreno adalah pensiunan heroik dan ia berhenti pada saat ibu Missy meninggal. Namun ia masih bekerja di markas besar heroik. Sementara itu di kantor heroik, terpantau ratusan alien sudah datang ke bumi ini, maka pemimpin mereka yang bernama Granada mulai harus memilih pasukan pahlawan siapa yang harus dikirim melawan para alien yang menyerang bumi ini. Granada mulai dengan Blinding Face dan Crushing Law, tetapi salah satu karyawan berkata bahwa ragu mereka bisa karena mereka selalu bertengkar sejak krisis Edinburgh. Lanjut ke Shark Boy dan Lavagel. Itu pilihan tepat, tetapi Marcus menunjukkan di layar pengintaian bahwa yang datang bukan ratusan tetapi ribuan. Jadi mereka tidak bisa hanya mengirim 2 pahlawan tetapi harus lebih. Karena itu Granada memutuskan semua pahlawan harus pergi, dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menghubungi presiden untuk mengesahkan serangan total oleh semua heroik. Granada melihat Marcus hanya kembali duduk. Lalu ia mengatakan Marcus juga harus ikut serta karena ia merupakan salah satu dari pahlawan heroik. Tetapi Marcus berkata ia sudah berjanji pada putrinya. Granada mengatakan bahwa ini perintah agar ia segera bergabung dengan timnya. Dan Marcus dengan terpaksa menyetujuinya dan ia mempersiapkan diri. Di sekolah Missy sedang bermain bersama teman-teman sekolahnya. Tiba-tiba ia dijemput oleh beberapa pasukan heroik untuk dibawa ke markas besar heroik. Di dalam perjalanan ia terus bertanya-tanya pada para pasukan yang menjemputnya, tetapi mereka hanya diam saja. Lalu Missy menghubungi ayahnya dengan pelacak miliknya. Belum sempat Missy bertanya, ayahnya mengakhiri pembicaraan itu setelah ayahnya tahu Missy sudah menuju markas besar heroik. Missy disambut oleh Granada, dan menjelaskan bahwa Missy akan tinggal di sebuah brankas yang merupakan tempat berlindung anak-anak pahlawan super, sementara orang tua mereka melawan musuh, karena mereka tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Missy sebenarnya menolak karena ia merasa tidak pantas karena ia berbeda dari anak para pahlawan super. Dan ayahnya sudah tidak bertarung lagi, sejak ibunya meninggal, ayahnya sudah berjanji. Dan dengan terpaksa Missy mengikuti perintah Granada dan bergabung dengan anak-anak dari pahlawan heroik lainnya. Pada saat masuk Missy melihat mereka terlihat sangat patuh dan sedang belajar dengan rajin. Granada memuji atas sikap mereka. Lalu Granada pergi dan menutup pintu brankas. Setelah memastikan Granada sudah pergi, mereka mulai berdiri dari tempat duduknya dan bermain-main selayaknya anak-anak. Missy hanya duduk di kursinya karena ia merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Tiba-tiba seorang anak laki-laki menyapanya, ia adalah Wills yang memiliki kekuatan super bersama kursi roda yang ia naiki. Ia memakai kursi roda bukan karena kakinya lemah tetapi karena ototnya terlalu kuat sehingga tulangnya tak bisa menopangnya. Lalu ada Noodles, ia memiliki kekuatan dapat merengangkan badannya sesuka ia mau. Ada Ojo, seorang ahli gambar jenius di mana gambarnya dapat menceritakan semuanya, dan ia tidak bicara, ia hanya bicara lewat gambar.
Ada akapela, kekuatan supernya menyanyi dengan jangkauan vokal tak biasa. Kemudian ia mempraktekkannya, tiba-tiba suara dari sentral menegurnya, Granada memperingatkan akapela agar tidak bernyanyi melengking karena semua anjing di markas menggonggong. Mereka hanya tertawa mendengar itu. Selain itu akapela dapat menyanyi dengan suara terendah sehingga menyebabkan benda-benda terangkat. Ada anak dari Blinding Face yang bernama Slomo. Dia harusnya dapat bergerak cepat tetapi ia seperti terjebak dalam ruang waktu sehingga gerakannya menjadi lambat. Ada Facemaker yang dapat membuat wajah-wajah ajaib atau meniru wajah orang lain. Ada Rewind yang bisa memundurkan waktu tapi hanya beberapa detik sebelumnya. Dan ia kembarannya bernama Fast Forward. Mereka berdua saling bertolak belakang dan mereka sependapat jika soal tidak suka. Ada Wildcard yang merupakan pemimpin pemberani mereka, dia memiliki semua kekuatan super tetapi ia tidak dapat fokus pada kekuatannya, sehingga kekuatannya yang muncul selalu acak. Dan terakhir ada Guppy, anak dari Lavagel dan Sharkboy dan kekuatannya menggerakkan air dengan harus menyentuh atau minum air dulu. Setelah itu Wildcard bertanya apa kekuatan misi. Dan misi mengatakan ia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Mereka kaget, karena malu misi langsung kembali ke tempat duduknya. Anak-anak mulai bosan, lalu mereka menyalakan televisi dan menonton berita tentang pertarungan orang tua mereka. Terlihat di berita televisi orang tua mereka sudah siap bertarung. Mereka melihat serangkaian peristiwa di setiap pertarungan orang tua mereka. Dan terlihat para pahlawan heroik mulai ditangkap satu persatu oleh para alien. Termasuk Markus, ayah misi. Melihat itu misi menjadi sedih. Dan muncul presiden mengingatkan semua warganya agar lebih berhati-hati karena pahlawan super sudah tertangkap. Dan Granada muncul di layar televisi mereka, dan memperingatkan mereka agar tetap di dalam brankas dan tidak boleh ada seorang pun boleh pergi. Setelah itu mereka mulai berdiskusi tentang masalah ini. Misi menyarankan agar mereka segera keluar karena para alien pasti tahu mereka berada di mana, dan pasti akan mengejar mereka. Yang lain tidak percaya, lalu misi mengambil gambar-gambar Ojo dan menunjukkan pada yang lainnya. Misi mengatakan bahwa gambar-gambar Ojo menunjukkan apa yang akan terjadi ke depan. Dan di salah satu gambar Ojo ada tentakel keluar dari ventilasi brankas mereka sekarang. Mereka mempercayai misi dan mereka mulai menyusun rencana sebelum alien itu tiba. Facemaker ditugaskan untuk mengelabui para penjaga agar masuk ke dalam brankas besi. Para penjaga terpancing, dan mereka masuk ke dalam. Setelah mereka masuk Guppy mulai menyerang para penjaga dengan kekuatan supernya. Para penjaga semua jatuh, tetapi ada salah satu penjaga sempat menekan tombol darurat dan jeruji besi turun mengunci mereka di dalam selamanya. Karena rencana yang ini gagal, mereka merencanakan ulang. Misi meminta Rewind memundurkan waktu, di mana sebelum salah satu penjaga menekan tombol darurat. Setelah kembali ke sebelum penjaga memencet tombol itu, Wheels menjatuhkannya sehingga ia tidak dapat menekan tombol itu dan Noodles memborgolnya. Dan mereka mengumpulkan kartu akses para penjaga itu. Lalu mereka keluar berbaris seperti latihan kebakaran. Mereka mulai berjalan menyusuri lorong. Seseorang menekan tombol darurat dan membunyikan alarm. Mereka segera berlari, misi bertabrakan dengan Granada. Granada memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu yang menuju pintu keluar. Setelah menutup pintu keluar, para penjaga menghadang mereka. Mereka melihat ada jalan keluar di atap. Akapela mengeluarkan suara dan mengangkat para penjaga dari tanah dan membuat tangga ke lubang atap itu agar mereka dapat menaikinya dan melarikan diri. Dan mereka berhasil. Mereka segera berlari ke kereta yang akan membawa mereka ke pintu masuk markas. Mereka sudah di dalam kereta. Wheels mengatakan bahwa kereta ini hanya berjalan di medan gaya. Sementara di depan mereka para penjaga sudah siap menghadang mereka. Misi memerintahkan akapela bernyanyi dan menerbangkan keretanya. Dengan nyanyian akapela, kereta dapat terbang tetapi akapela tidak dapat mengendalikannya. Mereka terbang dengan rasa was-was. Mereka harus pergi ke suatu tempat untuk meminta perlindungan. Misi menunjukkan suatu tempat dan mereka mendarat di tempat itu dan merusak gazebo pemilik rumah. Pemilik rumah itu berteriak melihatnya. Ia akan marah tetapi tiba-tiba misi keluar dan menyapanya. Ia tidak jadi marah, teman-temannya kaget karena misi adalah cucu dari Anita Moreno. Dia adalah sang legenda pahlawan heroik dan juga merupakan pelatih para heroik.
Missy mengatakan bahwa mereka butuh tempat bersembunyi hingga mendatangi neneknya. Nenek Missy sudah mengetahui apa yang menimpa mereka dan ia menyuruh Missy dan kawan-kawannya masuk ke dalam rumah. Sementara di markas besar Heroic, Granada marah pada anak buahnya karena mereka belum bisa menemukan anak-anak kecil itu. Di rumah nenek Missy, mereka mulai mengatur rencana untuk menyelamatkan orang tua mereka. Nenek Missy menyarankan mereka untuk memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki. Dan Nenek Missy mengingatkan bahwa ini bukan tentang siapa yang terhebat atau tercepat tetapi ini tentang bekerja sama. Dan Nenek Missy menunjuk Missy sebagai pemimpin mereka. Nenek Missy mengajak mereka ke suatu tempat di rumah itu. Tempat itu didesain memang untuk latihan para pahlawan heroik. Dan mereka mulai berlatih dengan keras dan semangat dibantu bimbingan dari Nenek Missy. Semakin lama latihan mereka semakin menjadi kacau, mereka semua merasa sedih karena ini pasti tidak akan berhasil. Terutama Missy, ia merasa gagal menjadi seorang pemimpin mereka. Sementara itu para orang tua yang merupakan pahlawan heroik senior sedang berdiskusi di dalam tahanan. Tiba-tiba sebuah kamera masuk, mereka mengira itu kamera alien, ternyata yang keluar adalah wajah presiden. Dan ia memberitahukan bahwa anak-anak mereka menghilang dari markas besar heroik. Mereka kaget dan menjadi khawatir. Sementara itu Nenek Missy masih terus menyemangati Missy dan kawan-kawannya. Ia menyemangati mereka agar mereka segera menyelesaikan latihannya. Lalu ia melihat Missy sedih dan ia menghampiri Missy. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan Missy. Missy hanya menjawab ia tidak bisa melakukan semua ini karena ia merasa tidak berguna. Neneknya menceritakan bahwa ia melatih semua pahlawan super. Dan salah satunya adalah ibu Missy. Walaupun ia normal tidak memiliki kekuatan, tetapi tanpa ibu Missy, ayah Missy tidak akan bisa menjadi teladan. Dan neneknya meyakini Missy bahwa pasti Missy juga bisa seperti ibunya. Tak lama pasukan penjaga markas tiba di rumah Nenek Missy, mereka sudah mengetahui keberadaan anak-anak itu. Nenek Missy yang mengetahui itu memerintahkan Missy dan kawan-kawannya masuk ke dalam sebuah terowongan. Sementara itu Nenek Missy ditangkap oleh para alien. Mereka menyusuri terowongan itu, dan tiba di ujung terowongan itu dan ternyata sebuah lapangan. Mereka melihat gambar-gambar Ojo untuk mencari petunjuk. Di situ ada gambar pesawat alien, mereka mencarinya dan menemukannya. Mereka segera naik ke pesawat itu. Saat mereka sudah bersiap untuk pergi, ternyata Slow-Mo belum naik ke pesawat itu. Mereka bekerja sama membuat agar Slow-Mo cepat sampai ke pesawat alien itu. Alien mengetahui keberadaan mereka, dan berusaha mengejar mereka. Tetapi mereka berhasil lolos dan pergi menuju ke markas alien. Mereka sudah tiba di markas alien dan mulai mengatur rencana. Pada saat mereka sedang menelusuri lorong mencari-cari sesuatu, tiba-tiba alien mengejar mereka. Mereka berlari dan masuk ke sebuah ruangan yang di bawah terdapat sebuah piramida ungu yang besar. Dari situ mereka melihat ke bawah, dan melihat presiden ada di situ. Dan mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan presiden di situ. Ternyata di dalam piramida itu penuh dengan sesuatu dan akan dikirim ke bumi dalam 1 jam. Mereka menebak bahwa di dalam situ pasti terdapat banyak alien. Mendengar itu mereka segera bergegas pergi, tetapi tiba-tiba pintu terbuka dan Granada masuk menyapa mereka seolah-olah ia bangga pada apa yang sudah mereka capai. Dan tak lama presiden muncul dari belakang Granada dan Ojo menunjukkan gambarnya kepada Missy. Dan presiden mengatakan pada Granada bahwa anak-anak itu sudah mengetahui keberadaan mereka yang ternyata salah satu dari para alien. Granada memerintahkan anak buahnya menangkap anak-anak itu. Anak-anak itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Granada mulai menceramahi mereka, ia mengatakan ternyata mereka sama saja dengan orang tua mereka mengutamakan ego mereka daripada tim. Setelah itu Granada pergi meninggalkan mereka dan mengunci ruangan itu. Mereka berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu. Begitu juga dengan orang tua mereka. Di ruangan para orang tua, Miracle Guy berusaha membuka pintu, tiba-tiba para alien membuka pintu dan memasukkan seseorang dibungkus kain. Mereka mengira orang ini akan melukai mereka menyerangnya tetapi orang yang di dalam pembungkus lebih kuat. Setelah semua seperti menyerah, orang di dalam pembungkus keluar, ternyata ia adalah Anita Moreno.
Dan ia memarahi mereka karena serangan mereka yang sangat menyedihkan, itu akibat mereka tidak berlatih selama setahun. Sementara itu di ruangan anak-anak, mereka masih berdiskusi, mereka mulai saling menyalahkan dan merasa bersalah. Mereka rindu untuk pulang ke rumah mereka. Missy mulai memudarkan semangat mereka dan membuat mereka menangis mengeluarkan air mata. Dan ternyata trik itu berhasil, air mata mereka dapat dimanfaatkan Guppy, air mata mereka dikumpulkan dan digunakan untuk membuat duplikat kunci. Setelah selesai membuat duplikat kunci, mereka mencoba meletakkannya di lubang kunci dan ternyata berhasil. Mereka segera keluar dari ruangan itu. Di ruangan para orang tua, Tekno berhasil menyalakan layar televisi agar mereka tidak bosan di dalam situ. Dan dari situ mereka dapat melihat anak-anak mereka yang sedang menjalankan suatu rencana. Anak-anak sudah sepakat akan melakukan penyerangan sendiri, karena tidak ada waktu jika harus menolong orang tua mereka. Wildcard tidak setuju, ia dan Missy terlibat pertengkaran. Dan membuat Wildcard mengajak Facemaker untuk berpisah dengan anggota tim lainnya. Setelah jauh dari yang lainnya, Facemaker menanyakan apa alasan Wildcard mengajaknya, sebenarnya ia tidak setuju. Akhirnya Wildcard dan Facemaker juga beradu pendapat dan mereka pun terpisah. Ternyata Granada mengawasi mereka dari ruang kontrol. Para penjaga berhasil menghalangi Missy dan kawan-kawannya. Dan Missy mulai mengatur strategi, ia memerintahkan untuk Slow-Mo menyerang mereka, Akapela bernyanyi untuk membuat gendang telinga mereka sakit, Rewind menghancurkan mereka dan Guppy mengalahkan mereka dengan kekuatan hiu yang ia miliki. Serta Wheels dengan kekuatan kursi roda dan bantuan Noodles untuk melumpuhkan para penjaga. Ternyata anak-anak itu belum selesai dari serangan para alien. Para alien bisa bangun lagi dan memborgol mereka. Sementara di tempat lain Wildcard masih mencari-cari orang tuanya. Dan ia ditangkap oleh Granada, dan dibawa ke ruangan interogasi. Anak-anak berhasil lolos dari borgol mereka dengan kerjasama dari Rewind dan Fast Forward. Dan berhasil memborgol kaki para penjaga. Sementara Wildcard dipaksa untuk membuka rencana yang akan dilakukan teman-temannya, tetapi Wildcard malah menjawab dengan sembarangan seperti mengejek. Anak-anak berhasil masuk ke ruangan piramida ungu. Wheels akan meretas motherboard piramida ungu itu tetapi sepertinya piramida itu ditahan oleh sesuatu dan ia tidak dapat menembusnya. Mereka lalu bertanya-tanya siapa selain mereka yang ada di sini, hanya ada mereka di sini. Lalu Ojo membuka suara, bahwa ia yang melakukannya. Mereka semua kaget mendengarnya. Ojo berbicara, dan ia mengatakan bahwa mereka tidak ada bedanya dengan orang tua mereka. Ternyata Ojo adalah salah satu dari para alien, yang ditugaskan untuk menjebak mereka. Ojo merasa mereka gagal karena kehilangan Wildcard. Tetapi Missy berkata bahwa mereka tidak kehilangan Wildcard, Missy menyapa Wildcard dan Wildcard membalasnya, ternyata ia sudah berada di ruang kontrol. Dan yang berada di depan Granada di ruang interogasi adalah Facemaker yang berubah menjadi Wildcard. Mengetahui itu Granada menjadi marah dan ia mengetahui Wildcard ada di ruang kontrol, dan ia bergegas ke ruang kontrol. Ojo kaget bahwa mereka sudah merencanakan ini. Dan Missy mengatakan ini kejutan, Missy dan Wildcard sudah mengetahui bahwa ia adalah alien dari waktu di terowongan. Missy mengetahui itu dari gambar yang Ojo buat sendiri. Akhirnya Wildcard berhasil membuka pelindung piramida itu, tetapi mereka belum berhasil membuka piramida itu. Ojo mengingatkan mereka bahwa waktu tinggal 2 menit lagi. Dan permainan belum berakhir. Untuk menghalangi aksi mereka dalam menghentikan peluncuran piramida itu, Ojo menggambar berbagai macam monster dan merubahnya menjadi nyata, untuk menyerang Missy dan yang lainnya. Para monster mulai menyerang mereka. Sementara itu di ruangan kontrol Wildcard mendapat serangan dari Granada dan anak buahnya. Tetapi sekarang ia sudah dapat mengontrol kekuatannya sehingga ia dapat mengeluarkan sesuai yang ia pikirkan. Anak-anak di ruangan piramida umum mulai menyerang para monster. Dan seperti biasa mereka mengikuti instruksi dari Missy. Sementara orang tua mereka yang menonton dari layar merasa bangga pada anak-anaknya. Dan anak-anak berhasil mengalahkan para monster yang diciptakan oleh Ojo. Saat peluncuran piramida akan berakhir, Wheels berhasil meretas motherboard dan mengganti motherboard baru ke dalam piramida. Saat waktu berakhir, piramida terbuka dan ternyata yang muncul dari dalam piramida itu adalah orang tua mereka.
Mereka sangat terkejut. Lalu Missy bertanya kepada Ojo dan Granada apa maksud mereka tentang mengambil alih. Granada menjelaskan bahwa pengambilan alih kekuasaan dari orang tua mereka di mana generasi berikutnya harus lebih baik dari sebelumnya. Ojo mengatakan bahwa di bumi selalu terjadi konflik yang dapat membuat suatu tim pecah. Untuk memperbaiki itu para alien turun ke pemerintahan juga ke markas heroik untuk memperbaikinya dan mempercepat perpindahan kekuasaan serta melatih yang lebih muda untuk dapat benar-benar bekerja sama dalam satu tim, seperti yang anak-anak lakukan pada hari ini. Dan ternyata Ojo merupakan pimpinan dari para alien. Dan Ojo sebagai pimpinan mengharapkan jika masing-masing menghadapi masalah, ia berharap dapat bekerja sama menghadapi masalah itu dan menyelamatkan semua galaksi. Anak-anak langsung berlari ke orang tua mereka masing-masing. Mereka semua saling berpelukan dan melepas rindu. Para orang tua bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan para orang tua memuji mereka dengan setulus hati. Para orang tua dan anak-anak sangat senang dapat berkumpul kembali dan menyelesaikan misi peralihan untuk anak-anak mereka. Hari ini bagi mereka adalah hari para pahlawan jatuh tetapi pahlawan lainnya bangkit dan para alien kembali ke tempatnya. Dan jika para alien meminta bantuan untuk menyelamatkan galaksi, anak-anak yang sudah mengambil alih keselamatan galaksi, selalu siap untuk membantu. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film ini saya buat. Semoga kalian semua terhibur. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.